Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan hingga saat ini, kita senantiasa berharap diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pembelajaran hari ini masih dalam lingkup program linier. Sekarang kita akan belajar bersama bagaimana menggambarkan grafik dari sistem pertidaksamaan linier yang merupakan fungsi kendala, ya, disebut sebagai fungsi kendala dari program linier. Sebelumnya kita sudah menggambar dari satu pertidaksamaan, dari dua pertidaksamaan menjadi grafik dan cari daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang di fungsi kendala program linier itu ada lebih dari dua pertidaksamaan. Kita awali pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelum ke fungsi kendala, saya ulang sedikit tentang menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya, ketika kita menggambar grafik pertidaksamaan ini, kita tentukan daerah penyelesaian terarsir. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang diarsir. Nah, sebenarnya daerah penyelesaian itu bisa diarsir, bisa juga tidak. Bisa menggunakan spidol warna atau pulpen warna dan seterusnya. Yang penting ada perbedaan antara daerah penyelesaian dengan yang bukan daerah penyelesaian. Konsepnya itu membedakan. Ada yang membedakan antara daerah penyelesaian dengan yang bukan penyelesaian. Sehingga boleh diarsir, boleh tidak. Di video sebelumnya digambarkan bahwa di situ daerah penyelesaian yang diarsir. Sebenarnya daerah penyelesaian yang tidak diarsir pun tidak masalah. Contoh ya, dari X plus 2Y lebih besar sama dengan 6 ya. Dengan tabel, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 6 dibagi 2, 3. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 0,3 ya, dibaca ke bawah. Ini misalkan 6,0. Kita uji 0,0 ke pertidaksamaan. 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 0 tambah 0. Nah, pernyataan ini adalah salah, sehingga daerah penyelesaiannya adalah bukan yang memuat 0, bukan, karena salah. Daerah penyelesaian adalah yang ke atas. Di sebelumnya kita arsir. Nah, di sini daerah penyelesaian. Sebenarnya kalau yang kita arsir yang bawah nggak apa-apa, tapi letak daerah penyelesaiannya tetap berada di atas. Nah, jadi diarsir atau tidak diarsir, daerah penyelesaian terletak di sini. Ini konsep yang terbalik dengan yang video sebelumnya, tapi letak daerah penyelesaiannya tidak berubah, tetap. Kenapa? Saya ajarkan kembali tentang konsep yang terbalik ini, nanti ada manfaatnya dalam menentukan daerah penyelesaian ketika fungsinya fungsi kendala. Dicontoh berikutnya. Contoh untuk fungsi kendala terdiri dari 4 pertidaksamaan. Ini sebagai syaratnya. Sebelumnya kita menggambar dari hanya 1, 2. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Bahkan nanti bisa juga hingga 5 pertidaksamaan. Jadi disebut fungsi kendala dari program linier. Kita buat satu persatu grafiknya dengan cara yang sama, menggunakan tabel. Nih misalkan. Jika X-nya 0, maka Y sama dengan 8. Jika Y-nya yang 0, maka X sama dengan 8 juga.
0,8 8,0 ini ya. Yang kedua, buat tabel lagi. X-nya 0, Y-nya 10. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 10 bagi 2, 5. 0,10. Sini kira-kira. Dan 5,0. Di sini kira-kira. Kita coba cari daerah yang pertama. 0,0 diuji ke sini. 0,0 diuji sini ya. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 betul. 0 kurang 8. Sehingga daerahnya yang memuat 0,0. Artinya yang ke bawah daerahnya. Tapi kita arsir sebaliknya. Arsirnya sebaliknya. Daerahnya di sini. Berikutnya yang ini 0,0 juga sama, diuji di sini. 2 kali 0 ditambah 0. 0 kurang dari 10. Benar juga. Berarti yang memuat 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Yang memuat ke bawah, kita arsirnya sebaliknya. Tapi daerahnya di bawah. Kemudian terkait dengan syarat X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 artinya X-nya positif. Dalam Kartesius, X positif itu ke kanan. Yang ke kanan, jadi X positif yang ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan ke kanan. Daerah penyelesaian yang ke kanan. Kita arsir sebaliknya. Y lebih besar sama dengan 0 itu yang ke atas. Ini kan Y lebih besar sama dengan 0 itu yang ke atas, positif. Daerah penyelesaian Y besar sama dengan 0 yang ke atas. Kita arsir sebaliknya. Nah, jadi daerah penyelesaian dari fungsi kendala ini adalah irisan dari keempat ini, yaitu yang tidak diarsir. Bentuk segi 4 ini. Ini daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Coba tak bayangkan ketika tadi kita menggambar daerah penyelesaiannya yang diarsir, maka akan terlalu banyak arsiran, membingungkan. Ketika dibalik, maka daerah penyelesaiannya yang tidak terarsir terlihat. Nah, ini dulu pertemuan hari ini dipahami dengan maksimal. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.